Ketika kita muda, seks itu adalah hal yang wow, menyenangkan, menggairahkan. Menikah pertama, hari-hari pertama juga mungkin masih terasa lama kok terasa biasa aja ya. Nah, kenapa hubungan suami istri secara seksual lama-lama membosankan? Tentu saja banyak hal ya variabelnya. Lelah kehidupan juga iya. Kemudian juga ini yang akan kita bahas kali ini adalah karena ada rasa takut yang tersembunyi. Ya, rasa takut yang tersembunyi itu bernama takut tidak bisa ngasih makan, takut dengan kewajiban, takut tidak bisa membesarkan. Kata suaminya, waduh rek, aku ini birahi terus, tapi nanti aku kalau minta ke istriku, nanti kalau hamil gimana mas? Yo wis pakai alat kontrasepsi lo tetap bisa hamil. Golek mangan tekondi, dari mana aku bisa ngasih makan? Ora aku ngaboti diriku sendiri lah aku duwe anak lagi. Begitu juga istrinya. Enak ae rek mas rek, jauh-jauh ae. Enak aja mas ini berkali-kali minta, sedikit-sedikit minta. Aku yang susah, aku yang hamil, aku yang melahirkan, nanti aku yang begitu melahirkan langsung aku yang merawat, aku yang repot, tambahan anak, keteyelan. Anaknya yang ini sudah TK, itu SD, nanti aku tambah-tambah dan sebagainya. Rasa takut yang tersembunyi itu akibat dari pemahaman kita tentang kenikmatan yang berujung pada konsekuensi. Setiap kenikmatan mempunyai konsekuensi tersendiri. Nah, kenapa rasa takut itu tidak kita sadari? Karena kita bukan orang yang jujur. Karena sebagian besar kita lebih suka berbohong pada diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah jujur pada diri kita sendiri, maka wajar kalau akhirnya rasa takut itu terus bersembunyi dalam diri kita. Dan kita tidak pernah bisa menyembunyikan, mengeluarkan rasa takut itu, mengusir rasa takut itu, dan hidup di atas rasa malu kepada Allah. Kita loh gak minta hidup, Allah yang menghidupkan kita. Kita loh, apa bisa memberi nafkah diri kita sendiri? Apa benar semua yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, kehidupan kita peroleh saat ini benar-benar 100% karena usaha kita sendiri? Sama sekali tidak. Jika akidah kita juga, jika pikiran kita, perasaan kita sudah bersih, sudah lurus keyakinan kita pada Allah, maka kita akan melihat tidak ada satupun yang mampu kita lakukan sendiri tanpa Allah. Ternyata berkali-kali berhubungan pun tidak menghasilkan anak juga. Tidak setiap kali berhubungan juga menghasilkan anak. Ternyata meskipun kita menahan diri seperti apapun, kita tetap terasa gairahnya. Kita muncul gairah seksualnya. Dan sama-sama kita menikmati gairah seksual. Fitrah yang bisa kita nikmati karena kita punya suami, punya istri. Atau sama-sama dinikmati, kenapa tidak dinikmati dengan cara yang menyenangkan? Rasa takut itu hanya bisa kita usir dengan kita jujur. Kita harusnya malu kepada Allah. Karena kita tidak minta hidup, Allah yang menghidupkan. Tidak ada satupun yang memangnya ketika kita melakukan hubungan suami istri kita juga mendesain kah? Anak kita nanti laki-laki, nanti ini begini wajahnya begini. Tidak. Itu sama seperti kalau kita naik kendaraan, naik mobil, naik motor, kita tinggal duduk nyetir. Memang kita nyetir kah? Betulan nyetir kah? Kita kah yang menjadikan kita selamat? Kita nggak lihat ada kucing nyebrang, kita nggak lihat ada jalannya sedikit naik, ada jalan sedikit yang berkelok sedikit, yang kita nggak ngerasa kalau jalan ini sudah semakin lama agak semakin turun. Apa kita kerasa? Enggak. Naik mobil itu kan seperti kita terperangkap. Set kayak melaku dewe mobil ini ya. Sama seperti itu ketika kita melakukan hubungan suami istri juga bukan kita yang mendesain anak kita. Jadi tidak ada satupun dalam hidup itu yang mampu kita lakukan sendiri, semua adalah Allah. Satu-satunya cara adalah dengan ikhlas. Ikhlas bahwasanya seks itu nikmat, itu karunia, itu kesenangan yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak bisa dipungkiri oleh satu manusia manapun. Kemudian kewajiban kita adalah bersyukur. Kita harus tumbuhkan rasa malu. Kita diberi kesempatan, kita sudah diberi pasangan, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan untuk merasakan nikmat yang bernama seksual dengan punya pasangan, tapi kita tidak bersyukur sama Allah. Dan memalukan sekali. Kita dihinggapi rasa takut kepada Allah, sementara kita mengaku kita adalah orang yang menuhankan Allah. Menuhankan Allah berarti kita percaya sama Allah. Mana kepercayaannya? Dihantam oleh kebutuhan hidup, kita hilang kepercayaannya pada Allah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji dan dicoba. Menikah itu adalah cobaan terbesar, di antara cobaan terbesar, yang membuat kita lalai lupa kepada Allah. Yang membuat kita tidak percaya kepada Allah, lebih percaya pada akal kita, yang membuat kita seperti ini. Menikmati satu karunia aja kesulitan.
Untuk menemukan diri kita sendiri jujur dan mohon ampun pada Allah kesulitan. Itulah jebakan-jebakan dari kehidupan. Karena hidup itu untuk diuji dicoba, dan sebetulnya hasil dari ujian cobaan adalah mengingat Allah. Oh iya, aku tidak bersyukur, ini kan nikmat dari Allah. Itu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kalau kita sekolah nilai yang dituju adalah 100, maka ujian kehidupan yang dituju nilainya adalah ingat kepada Allah. Oh iya, aku tidak bersyukur. Oh iya, aku kurang bersyukur. Mohon ampun pada Allah. Sepertinya sederhana, tapi di situ mengandung banyak nilai. Menuhankan Allah, iya. Mengakui kekudusan Allah, iya. Ketika kita memohon ampun berarti kita mengakui kita makhluk. Ketika kita mohon ampun mengakui bahwasanya Allah kudus. Ketika kita mengakui kita salah, ketika kita mohon kepada Allah ampunan, maka kita mengakui Allah adalah Tuhan. Jadi maknanya banyak sekali. Mari kita banyak bersyukur, mari kita berbanyak memohon kepada Allah agar Allah menjaga kejujuran kita, agar Allah mampukan kita untuk bersyukur. Yakinlah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah adalah jauh lebih baik daripada percaya kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada Allah adalah jauh lebih baik daripada minta pertolongan pada yang lainnya. Berharap kepada Allah adalah lebih baik daripada berharap kepada yang lainnya.